Once again. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Semoga saudara sehat dan terus diberkati Tuhan bersama dengan keluarga dan orang-orang yang Anda kasih. Kembali saudaraku, tentu adalah satu kehormatan dan kemuliaan bertemu dengan saya, Pendeta Brian Taru dalam program Life Motivation. Semoga saudara tetap melimpah dalam kasih karunia Tuhan, penuh dengan sukacita, sejahtera, dan tentu damai dari Tuhan. Boleh menjadi bahagian saudara menghadapi tantangan pergumulan serta kesulitan-kesulitan hidup, terutama saat ini saudara. Pandemi Corona COVID-19 yang boleh menghancurkan tatanan kehidupan manusia dan menelan korban begitu banyak, tapi saudara tetap eksis, percaya bahwa Allah menyertai saudara, dan tentu saudara boleh diberikan kekuatan kemenangan untuk melintasi setiap persoalan masalah penderitaan dengan sorak kemenangan. Inilah yang boleh menjadi tema di saat hari ini adalah bagaimana anak Tuhan melintasi penderitaan dengan sorak kemenangan. Untuk mengawali dan mendasari seri kita bersama dalam Life Motivation, saudara, kemari kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-6 sampai dengan 11. Sekali lagi, 1 Petrus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-6 sampai dengan 11. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sesudah kamu menderita seketika lamanya, Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan yang diberkati, Tuhan yang dimuliakan, dan Tuhan yang diagungkan. Saya melihat bahwa ini adalah surat yang sungguh luar biasa yang dikirim oleh Rasul Petrus kepada jemaat yang ada di Palestina. Ada beberapa penafsiran. Ini jemaat-jemaat yang ada di sekitar Palestina yang berkata mungkin kepada jemaat diaspora atau mungkin kepada orang-orang Kristen Yahudi yang tersebar di daerah Asia Kecil. Namun saudaraku, ketika saya melihat bahwa ternyata latar belakang penulisan daripada surat ini berlatar belakang keadaan pada saat itu yang begitu sulit, ya, keadaan yang begitu banyak penderitaan yang dialami oleh orang-orang Kristen. Penderitaan yang pertama adalah saudara, penindasan, intimidasi, bahkan penganiayaan dari Kekaisaran Roma, dari pemerintah sendiri pada saat itu. Kekaisaran Roma yang berkuasa di Timur Tengah ini menindas orang-orang Kristen. Sebab orang-orang Kristen dianggap sebagai perusuh. Orang-orang Kristen dianggap sebagai orang yang menunggangi terjadi kerusuhan di kota Roma. Namun saudaraku, hal ini tentu tidak terbukti. Yang berikutnya adalah bagaimana penderitaan yang dialami oleh anak-anak Tuhan, di mana ada golongan-golongan tertentu yang masuk di dalam kekristenan dan berusaha mengalihkan kekristenan kepada kehidupan Yudaisme, pada kehidupan kepercayaan yang lama. Inilah yang menjadi beban dan bahkan tanggung jawab Rasul Petrus, karena Rasul Petrus juga sadari dalam perjalanannya mengiring Tuhan Yesus, Rasul Petrus banyak mulai mengalami restorasi. Karena sikapnya yang begitu respect, sikapnya yang begitu aktif, tapi pada kenyataan fakta di lapangan, fakta identitas, ternyata Petrus banyak mengingkari, bahkan dia melakukan penyangkalan terhadap Tuhan Yesus. Nah saudaraku, saya kira hal ini juga boleh mendorong dan mendasari Rasul Petrus, bagaimana ketika dia diperhadapkan dengan tantangan dan dia melihat bahwa ada beberapa jemaat yang ada di sekitar, dan ini adalah jemaat jemaat yang ada di Palestina atau jemaat yang ada di Asia Kecil, ini butuh pertolongan, ini butuh nasihat, ini butuh satu bimbingan. Mengapa saudara? Karena ini jemaat yang sedang mengalami penderitaan. Coba saudara, kita misalnya baca di ayatnya yang ke-7 di dalam Lembaga Alkitab Indonesia mengambil hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang.
supaya kamu dapat berdoa. Mengapa saudara? Dalam keadaan mungkin kita sedang gundah gulana. Dalam keadaan yang mungkin kita sedang mengalami distress. Kita mengalami mood yang tidak baik. Kita mengalami tekanan, bahkan stres atau mengalami frustasi. Saya kira ini adalah hal yang sangat mengganggu ketenangan, bahkan kenyamanan orang-orang Kristen pada saat itu. Lebih ditegaskan lagi misalnya, saudara, ini menarik sekali. Di ayat yang ke-12 dari pasal 4. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu. Sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi, di sini Rasul Petrus untuk memberikan kekuatan kepada jemaat yang ada di Asia Kecil, dia berkata bahwa saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan. Jadi ada penderitaan yang dia di sini analogikan sebagai nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Jadi nyala api siksaan, nyala api penderitaan ini, dia berkata bahwa ini sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Kemudian kembali ini menarik hati saya di ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Sepatutnya adalah orang yang sedang menghadapi nyala api menderita. Orang yang sedang menghadapi aniaya yang menderita. Tapi di ayat yang ke-13 dia membuat sebuah perbandingan bahwa berbeda dengan Anda. Justru sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Jadi bagaimana orang-orang percaya saat itu dia mengasumsikan bahwa kita juga harus punya pemahaman, kita juga boleh mengalami penderitaan Kristus, mengambil bagian di situ. Ketika kita boleh mengalami dan kita menikmati penderitaan itu, kita seperti mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus, maksudnya di sini. Supaya kamu juga beroleh bergembira dan bersuka cita pada waktu ia menyatakan kemuliaan. Pada ayat 14, berbahagialah kamu. Nah, ini penting untuk boleh memberikan gambaran kepada kita bagaimana jemaat Tuhan yang hidup pada saat itu. Bahkan kalau kita baca lagi di ayatnya yang ke-18, pasal 4, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Inilah satu pergumulan dan satu kerinduan yang sangat mendalam. Dia bilang bahwa bagi orang benar saja sepertinya kita hampir-hampir tidak diselamatkan, hampir-hampir kita binasa, hampir-hampir kita mungkin mati. Apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa, apalagi dengan orang yang tidak mengenal, tidak ada kekuatan apa-apa. Ayat 19, karena itu baiklah juga mereka yang menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Nah ini, saudara, bahkan ini boleh menjadi pengantar kita sebelum kita masuk di pasal 5. Lembaga Alkitab Indonesia di sini memberikan tema, gembalakanlah kawanan domba. Jelas sekali saudara di sini, Rasul Petrus menasihatkan kepada jemaat yang di Asia Kecil, baik yang terutama di sini dikatakan di sini adalah penatua atau diaken atau hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang sudah tua baik dari segi umur, tapi juga yang terutama di sini adalah penatua yang dari segi kedewasaan rohani. Yang bagaimana supaya mereka menggembalakan kawanan domba Allah yang ada pada mereka. Bahkan di ayat 5, demikian jugalah kamu. Kamu siapa ini? Hai orang-orang muda. Jadi baik orang-orang tua atau baik para penatua, majelis ataupun diaken-diaken dan para pemuda yang pada saat itu mungkin dengan gaya anak muda, mungkin kalau zaman sekarang adalah gaya anak milenial. Nah ini saudaraku, supaya mereka tunduklah kepada orang-orang yang tua, ini bagi yang muda. Bahkan dalam kedua golongan ini atau kedua frasa umur ini, dan kamu semua baik yang tua ataupun yang muda, baik yang diakonos ataupun mungkin yang jemaat biasa, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ini penting sekali saudara. Makanya untuk mewujudkan kehidupan yang melintasi badai,
kehidupan yang melintasi penderitaan, kehidupan yang melintasi ya, kesusahan dengan sorak kemenangan. Tentu yang pertama adalah di pasal di ayat yang ke-6, pasal yang ke-5. Saya bacakan untuk kita semua. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditingkatkannya pada waktunya. Yang pertama, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Banyak orang punya asumsi merendahkan diri, tetapi mereka tidak mengerti merendahkan diri kepada siapa, merendahkan diri melalui apa, dan merendahkan diri untuk apa. Di sini jelas sekali Rasul Paulus menginginkan kepada jemaat pada saat itu merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Artinya merendahkan diri di bawah kuasa Allah, merendahkan diri di bawah hadirat Tuhan, merendahkan diri di bawah salib Kristus. Jadi bukan merendahkan diri di atas gunung, merendahkan diri di atas kepentingan pribadi, merendahkan diri tapi di atas ingin dipuji, supaya kelihatan bahwa dia itu orang hebat, dia orang luar biasa. Ada banyak orang melakukan sepertinya kayak kerendahan hati, tapi punya kepentingan untuk mendapatkan sebuah pujian atau satu penghormatan. Saudara yang diberkati Tuhan. Tapi di sini sangat berbeda. Yang ditekankan oleh Rasul Paulus, dan ini juga boleh menjadi bahagian saudara ketika saya mungkin saudara mau asumsikan kehidupan saudara dan saya saat ini. Saya kira ini firman ini masih sangat relevansi. Atau surat Rasul Paulus kepada jemaat, surat Rasul Petrus kepada jemaat yang ada di Asia Kecil, ini masih sangat relevan. Karena hari-hari ini saudaraku, ketika pandemi corona boleh ada, jangankan kepada jemaat biasa, apalagi bagi orang dunia, tapi terutama bagi hamba-hamba Tuhan, yang ada saling membanggakan diri, membanggakan teologi, membanggakan mungkin ideologi. Oh, saya lah dari golongan reformis, saya dari golongan saudara? Saya dari golongan misalnya Arminian, saya golongan Lutheran, saya dari golongan mana? Jadi yang ada bukan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya kita supaya menghadapi penderitaan pandemik ini? Tentu dengan kemurahan Tuhan, tentu dengan pertolongan Tuhan. Tapi sebaliknya yang ada kita membanggakan diri satu sama lain. Mungkin dengan pengetahuan dasar teologi, dengan pengetahuan dan dasar mungkin pengetahuan umum, dengan pengetahuan dan dasar mungkin filsafat dan masing-masing. Masing-masing saling mempertahankan mempertahankan sumber daripada saudara, sumber informasinya, informannya, sumber teologinya, sumber ideologinya. Dan ketika dia merasa bahwa sumber ideologinya ini punya kebenaran, yang lainnya salah. Nah, saya kira ini tidak boleh, saudara. Saya berharap kepada saudara di mana saja saudara berada, baik hamba Tuhan, jemaat Tuhan, majelis, siapapun. Justru hari-hari ini ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit ini, marilah kita saling merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ini bagus sekali, karena di bawah tangan Tuhan yang kuat mengingatkan kita bagaimana Allah menolong umat Tuhan, umat Israel. Mereka keluar daripada Mesir. Karena Alkitab berkata, dan ini melalui tulisan daripada Nabi Musa, bahwa orang-orang Israel yang boleh keluar daripada tanah Mesir dan mereka menuju tanah Kanaan. Saudara yang diberkati Tuhan, ini bukan karena kehebatan mereka. Ini bukan karena mungkin kebanggaan mereka, karena mereka mungkin orang-orang yang kuat, orang-orang pintar, orang-orang cerdas, orang-orang bijak. Bukan. Tapi jelas di sana dikatakan baik di Keluaran ataupun di beberapa Torah, bahwa tangan Tuhan yang kuat, yang hebat itu boleh membawa mereka sehingga mereka keluar daripada tanah Mesir. Kalau bukan tangan Tuhan yang kuat, yang terancung, saya kira tidak ada orang-orang Israel yang boleh diselamatkan. Bagaimanakah boleh diselamatkan daripada tangan Firaun? Ini sebagai gambaran penguasa dunia atau kuasa kegelapan yang boleh menguasai orang-orang percaya, yang boleh menghukum atau boleh mengikat atau boleh memenjarakan manusia. Saya percaya
kalau bukan tangan Tuhan termasuk yang menyelamatkan saudara, maka semuanya sia-sia. Saya percaya dan bersyukur saudaraku, saudara boleh diselamatkan oleh anugerah, itulah tangan Tuhan. Saudara boleh diselamatkan oleh kasih karunia, itulah tangan Tuhan. Saudara boleh diselamatkan dari kejahatan, dari mungkin kehidupan kita yang begitu rusak, hanya oleh karena tangan Tuhan. Itulah kita boleh diselamatkan. Makanya di sini respon kita adalah merendahkan diri, bukan membanggakan diri. Karena dari mana kita dipanggil Tuhan? Apakah kita orang baik? Saya kira saya dan saudara sama. Kita dari latar belakang semua yang bobrok, yang brengsek, yang hancur. Tapi kalau saudara dan saya boleh ada dan bahkan boleh melayani Tuhan di berbagai bidang pelayanan. Mungkinkah ada yang jadi gembala? Mungkinkah ada yang jadi pengicil? Mungkinkah ada yang jadi guru? Atau mungkin saudara bisa menjadi seorang ahli teologi, ahli apologet, dan lain sebagainya. Saya kira itu hanya kepercayaan dan itu anugerah Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita membanggakan diri, wah inilah aku. Dengan berbagai titel-titel yang mungkin menjadi, wah inilah saya. Hati-hati saudara. Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Tapi yang Tuhan mau adalah kehidupan kita, adalah kehidupan yang bermanfaat, bernilai, berguna bagi orang lain. Saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah saudaraku, hal yang pertama. Supaya saudara dan saya, siapapun, kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ketika kita mau merendahkan diri, saya percaya maka kita akan ditinggikan. Kunci saudara supaya kita dimuliakan Tuhan, kunci saudara kita supaya diangkat Tuhan adalah merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ada banyak orang ingin mau dipakai Tuhan dengan tinggi. Ada banyak orang ingin diberkati Tuhan dengan tinggi. Ada banyak orang supaya hidupnya boleh tinggi-tinggi, tetapi dia tidak merendahkan diri. Yang ada saudara adalah kekacauan. Kekacauan pikiran, kekacauan hati, kekacauan keadaan, bahkan mengacaukan keadaan. Dan itu bukan terjadi hanya di golongan sekuler, bahkan di golongan pelayanan juga terjadi. Ada banyak orang yang dipakai Tuhan, tapi dia bisa melakukan dengan berbagai cara supaya kelihatan bahwa dia seorang yang hebat, supaya kelihatan dia adalah seorang yang punya nama yang bagus. Saudaraku, lebih bagus kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengakui bahwa kita orang berdosa. Kita mengakui bahwa kita orang berdosa hanya karena anugerah sajalah kita boleh ada dan kita boleh diselamatkan. Bahkan oleh anugerah saja kita boleh ditempatkan, bahkan dipercayakan Tuhan untuk melayani Tuhan. Untuk itu saudara, tidak ada alasan yang kuat untuk kita membanggakan diri. Karena apapun yang ada dalam diri saudara, yang ada dalam diriku, yang ada pada kita semua hanyalah anugerah dan kepercayaan Tuhan semata. Ini yang pertama, supaya dasar saudara melintasi setiap penderitaan dengan sorak kemenangan. Yang kedua, di ayatnya yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kayaknya ini konteks yang punya juga dasar dari Mazmur 55 ayat 23 di sana. Serahkanlah segala kekhawatiran, janganlah kamu khawatir. Kemudian siapa ini? Petrus ini kayaknya dia mungkin mengingat bagaimana ketika dia masih bersama dengan sang guru, bersama dengan sang Mesia, yaitu Yesus Kristus. Ini juga boleh disampaikan oleh Yesus Kristus. Coba saudara buka di dalam Matius 6 ayat 25. Coba saya akan buka di Matius 6. Di Matius 6 ayat yang ke-25. Saya bacakan untuk kita semua. Karena itu aku berkata kepada mereka, kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ini yang mungkin melekat, ini yang terekam, dan ini terpatri di dalam pikiran dan bahkan hati daripada Rasul Petrus. Sehingga hal yang sama ini dia juga ceritakan untuk menguatkan jemaat yang ada di Asia Kecil. Artinya saudara, pelajaran di sini luar biasa adalah ketika kita boleh menerima firman Tuhan, kita menerima ajaran itu melekat di hati kita, meletak di otak kita, mungkin dihafal, atau dalam bahasa sekarang adalah copy paste. Dan pada akhirnya itu berguna bagi saudara. Ketika kita kita melayani orang lain, ternyata pengalaman-pengalaman kita dulu dipimpin, dibimbing, direstorasi oleh Tuhan melalui mungkin seorang gembala, seorang pendeta, seorang penginjil. Ini juga boleh mendasari ketika kita mau melayani. Ini yang terjadi saudara. Terjadi kepada Rasul Petrus.
Nah, dia jelas-jelas di sini dia berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Persis seperti yang diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 25. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, memang tidak mudah ketika kita mau menyerahkan segala kekhawatiran. Mengapa khawatir? Tentu ada sumbernya. Mungkinkah karena ada siksaan? Mungkinkah kita karena ada problem? Mungkinkah kita karena ada situasi yang sangat sulit? Mungkinkah kita ada situasi yang mungkin sangat tidak mengenakan? Lalu kita menyerahkan. Kalau mungkin hanya ucapan, saya kira hampir semua orang, apalagi orang-orang Kristen, orang-orang percaya, bahkan hamba-hamba Tuhan, senang sekali mengucapkan, Tuhan, kuserahkan segala kekhawatiranku kepadamu. Kuserahkan segala ketakutanku, kuserahkan segala kepanikanku kepadamu. Tetapi yang lucunya, ketika kita sudah menyerahkan, artinya kepanikan, kesusahan, penderitaan bukan milik saya lagi, bukan milik Anda lagi. Sudah menjadi milik di mana kita menyerahkannya. Tapi fakta dan realita, saudara, hal ini jarang terjadi. Ketika kita menyerahkannya itu hanya di mulut. Tapi hati kita, bahkan tindak tanduk kita, dan setiap perbuatan-perbuatan kita, fakta realita yang ada di lapangan, kita masih suka memikul beban itu. Kita masih suka memikul penderitaan. Ini tidak mudah, saudara. Makanya saya tadi katakan bahwa untuk kita masuk di dalam bahwa serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Sebab ia yang memelihara kamu, ini tidak mudah. Mengucapkannya gampang, mengucapkannya mudah. Tapi ketika kita masuk di dalam objektivitas bahwa kita menyerahkan setiap kesulitan, setiap persoalan, setiap penderitaan, setiap kesusahan, setiap kepanikan kita tidak mudah. Kadang-kala butuh proses. Untuk itu saudaraku, tetapi dari sinilah kita mau belajar. Untuk setiap apapun penderitaan, pergumulan, kesesakan atau apapun, mari kita belajar bahwa kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang selalu berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi sentosa, aku akan memberi kelegaan, aku akan memberi kelepasan, aku memberi kebebasan, aku akan memberi kekuatan. Bagi saudara yang mau datang dengan Tuhan, yang merendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Nah ini saudaraku, ini bagus sekali. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Kita punya kemampuan untuk bisa menyerahkan setiap persoalan, setiap masalah, setiap kesulitan. Karena kepada siapa kita percaya bahwa hidup kita dipelihara. Karena kita percaya bahwa misalnya papa dan mama kita memelihara kita. Tentu setiap ada masalah kita suka curhat. Bahkan kalau perlu, mama, aduh saya gak mau pusing deh. Saya punya serahkanlah masalah ini kepada papa dan mama. Karena kita tahu papa dan mama kita yang memelihara kita. Nah saudaraku, bagaimana dengan Tuhan? Kepada papa mama sebagai orang berdosa aja, kita punya kemampuan untuk menyerahkan setiap masalah kita, apalagi kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai penjelmaan Allah di dalam kehidupan manusia. Saudara, tentu ini boleh menjadi sebuah rujukan iman yang bagus, supaya benar-benar saudara menyerahkan bukan hanya sekedar kata-kata, tapi objektivitas kehidupan saudara, menyerahkan seluruh, pertama perasaan saudara, pikiran saudara, apapun saudaraku, mata kita, seluruh hati kita, bahkan tindak tanduk kita, perbuatan kita, benar-benar kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terutama masalah, terutama persoalan, terutama penderitaan. Jangan pikul dengan kekuatan sendiri. Sebab pasti saudara dan saya, kita tidak mampu. Itulah kenapa Tuhan hadir dan dia memproklamirkan dirinya sebagai pribadi yang mampu untuk bisa menolong saudara. Karena dia juga tahu bahwa saudara dan saya tidak mampu menghadapi hidup ini. Dia hadir dan dia berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan, aku memberi kemenangan bagi saudara. Ini luar biasa ya saudara. Ini hal yang kedua. Kemudian kita melihat hal yang ketiga. Di pasal 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Nah ini. Kata kerja sadarlah dan berjaga-jagalah. Kemudian penjelasan. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Yang ketiga adalah tetap sadar dan berjaga-jaga serta melakukan perlawanan.
Ini sekali lagi sadar, berjaga dan melakukan perlawanan. Dalam dunia saudara serang menyerang. Atau saya pernah jadi atlet taekwondo ini saudara. Kami di situ disugesti. Bagaimana ketika dalam sebuah pertandingan atau fight, jangan kita hanya banyak bertahan atau menangkis karena kita pasti tidak ada poin. Ada waktunya mungkin kita menangkis, tapi ada waktunya kita harus menyerang atau namanya tangkis pukul atau tangkis menyerang, menangkis sambil menyerang atau menyerang sambil menangkis. Jangan sampai kita menyerang tapi tidak ada daya upaya yang dilakukan untuk saudara, mempersiapkan mungkin ada serangan balik yang dilakukan oleh lawan. Kira-kira inilah yang boleh menjadi gambaran, saudaraku, ketika kita diperhadapkan dengan tantangan masalah yang dilatar belakangi oleh kuasa kegelapan. Kalau saya mau asumsikan COVID-19, apakah ini ada tunggangan kuasa kegelapan? Atau ini semata-mata hanyalah wabah? Saya nggak mau tahu. Apakah semata wabah ataupun ada kuasa kegelapan? Yang jelas, penderitaan ini fakta. Penderitaan ini realita. Penderitaan ini adalah sesuatu yang memang benar-benar terjadi. Dan Alkitab berkata bahwa iblis yang boleh menjadi penguasa atau boleh menjadi raja sementara ada di dunia. Sehingga dia melakukan berbagai propaganda. Dia melakukan berbagai intimidasi. Bahkan dia melakukan berbagai cara untuk terus menghancurkan umat-umat Tuhan. Mulai dari imannya. Supaya iman orang percaya tidak berkembang, iman orang percaya tidak bertumbuh, dan iman orang percaya supaya tidak menjadi hidup. Sehingga dia mengizinkan, bahkan kalau saudara baca di Ayub, Satan ini masih bisa masuk keluar hadirat Tuhan atau masuk keluar surga. Untuk apa? Dia minta izin sama Allah supaya mau mengintimidasi. Tapi Tuhan bilang oke saja, tapi ingatlah bahwa nyawanya itu tidak boleh disentuh. Nah ini saudaraku, satu batasan yang luar biasa yang Allah berikan. Tetapi saudara, disinilah saudara bersyukur bahwa ternyata Tuhan mau supaya saudara dan kita semua, sekalipun kita diperhadapkan dengan tantangan yang ditunggangi oleh kuasa kegelapan, ada juga mungkin tantangan oleh karena kesalahan, kebodohan diri kita sendiri, ataupun mungkin tantangan oleh karena ya mungkin saudara tidak memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi di sini jelas sekali bahwa ada muatan setan, ada muatan iblis di balik daripada tantangan yang sedang mereka hadapi. Apa itu tantangan itu saudara? Seperti Kaisar Nero. Dia berkata ke Kaisar Nero itu hanyalah kepemimpinan manusia, tetapi di balik semua itu ada tunggangan kuasa kegelapan untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan, menghancurkan orang-orang percaya, menghancurkan pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi apa yang sudah Tuhan taruhkan tidak akan pernah ditiadakan oleh manusia. Nah ketika saudara dalam pengiringan kita terhadap Tuhan, mungkin kita diperhadapkan dengan tantangan, mungkin kita diperhadapkan dengan kesulitan. Percayalah, kalau Tuhan sudah memulai, pasti Tuhan yang akan memberikan saudara kekuatan, memberikan saudara kemenangan, memberikan bahu yang kuat untuk boleh menanggung setiap penderitaan. Karena tujuan Tuhan saudara adalah dia sedang merendah hidup saudara. Dia sedang mempersiapkan hidup saudara pada karya-karya yang jauh lebih besar lagi. Sepertinya kalau saya melihat di sini saudaraku, ini bagus sekali ketika saya baca di pasal 1 Petrus pasal 1 ayat ke-13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi ini sepertinya boleh memberikan gambaran bahwa supaya orang-orang Kristen ini tetap waspada. Dan ini coba kalau kita misalnya bandingkan dengan Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah, perhatikan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari kepadamu. Nah, bagaimana saudara kalau kita bandingkan misalnya juga dengan Matius pasal 26 ayat 41. Coba kita baca dulu Matius 26 ayat 41. Saya akan baca buat kita semua. Matius 26 ayat 41 berkata seperti ini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Betapa penting kehidupan saudara insaf sadar dan terus kita berjaga dan bahkan kita melakukan penyerangan. Di sini jelas sekali saudara. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Tetap sadar saudara, jangan gak sadar-sadar.
Tantangan pasti itu terjadi, persoalan itu realita, kesulitan itu fakta. Tetapi jangan masalah itu membuat saudara kehilangan perspektif yang baik. Karena semua kehidupan kita digantikan dengan kesusahan, penderitaan. Sehingga berpikir yang secara jelas, berpikir dan bertindak dalam objektivitas yang baik itu menjadi hilang. Yang ada mungkin saudara hanya ketakutan, kebingungan, kepanikan. Dan bahkan saudara mungkin kekhawatiran yang menjadi membuat saudara hilang harapan. Saya kira ini jangan sampai terjadi. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, tetaplah saudara sadar, insaf bahwa siapakah saudara, kesadaran saudara pertama, siapakah diri kita di hadapan Tuhan. Diri saudara dan keberadaan saudara adalah anugerah Tuhan. Kalau kita tahu bahwa hidup kita hanya anugerah Tuhan, tidak ada alasan untuk kita takut. Karena dalam anugerah tentu ada pertolongan Tuhan. Dalam anugerah ada Roh Kudus yang boleh memberikan kemenangan, memberikan sukacita ketika kita sedang berduka cita, memberikan kekuatan ketika kita lemah, memberikan saudara kemampuan di saat kita mungkin tidak mampu, bahkan memberikan kemenangan-kemenangan di luar daripada kemampuan yang mungkin saudara miliki. Ini hebatnya. Saudara yang diberkati Tuhan, berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah ini saudara, tetap kita berjaga. Coba kita baca di Matius 16 ayat 23. Matius 16 ayat 23. Firman Tuhan berkata begini, Matius 16 ayat 23. Kata Yesus, berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Luar biasa saudara. Ternyata Petrus ini, kata-kata ini bukanlah asing bagi dia. Dia pernah terekam, terpatri dalam dirinya. Yesus pernah menyampaikan hal itu sebagai gambaran dirinya yang hati-hati sedang dikuasai oleh kegelapan. Dan ini juga dia mulai menjadi acuan. Ketika dia mengajarkan, dia memberikan motivasi kepada jemaat yang ada di Asia Kecil. Jangan sampai kita malah tidak sadar, tidak berjaga. Tapi kita tetap berjaga karena ada kuasa kegelapan yang menunggangi mungkin di pemerintahan pada saat itu. Atau mungkin di elit-elit teologi ya. Atau di elit-elit mungkin ya bidang-bidang tertentu di negara atau mungkin di apapun di saat ini yang sedang berkembang. Kemudian saudara, mereka itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat. Wow, kira-kira demikianlah saudara. Artinya dalam keganasannya, artinya di dalam emosinya mungkin seperti singa yang lapar, mengaum-ngaum untuk mencari mangsa yang harus dicabik-cabik. Demikianlah mungkin kondisi kuasa kegelapan saudara untuk berusaha menghancurkan kehidupan orang-orang percaya. Tapi saudara, kita tetap sadar dan berjaga-jaga. Apa saudara ini? Tentu kalau kita bandingkan di dalam Efesus adalah iman. Ketopong keselamatan dan iman kebenaran firman Allah. Saya kira ini iman, dasar iman kita harus yakin bahwa kita percaya bukan sekedar percaya. Tapi ada iman yang lahir dari kehidupan baru kita. Kemudian kita berdasarkan firman Allah. Roh Kudus yang terus boleh memberikan kemenangan. Dan keintiman dengan Allah ini boleh menjadi kekuatan yang sungguh luar biasa. Sehingga saudara bukan hanya sekedar kita jaga, bukan hanya sekedar kita sadar, berjaga dengan kekuatan sendiri. Tapi tentu berjaga dengan kekuatan Allah. Puji Tuhan. Ayat yang ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa sebuah saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah saudara, COVID-19, tidak ada negara yang bangga bahwa dia bebas daripada bencana ini. Seluruh negara di muka bumi ini semua terkapar. Sehingga tidak, saudara, bukanlah menjadi rahasia. Kalau kita tentu menyadari bahwa ini ada serangan kuasa kegelapan. Saudara, marilah saudara jangan lawan dengan kekuatan sendiri. Saudara sah aja sih. Saudara melakukan protokol kesehatan. Menjaga hidup saudara dengan vitamin. Menjaga hidup saudara dengan hidup benar. Apalagi saudara tidur dengan teratur, kemudian saudara cuci tangan sesering mungkin, apalagi social distancing, stay home. Jadi kalau tidak ada sesuatu yang penting untuk saudara keluar, ya saudara tetap stay home di rumah. Ini penting sekali. Jangan sampai
dalam keadaan seperti ini malah justru saudara pergi beramai-ramai di tempat wisata. Saya mendengar bahwa adik saya sebagai yang saya percayakan untuk memimpin pelayanan yayasan ini, katanya beberapa hari kemarin mereka akan mandi di di Ciater. Tapi saya berkata hati-hati karena ini masih pandemik. Ingatlah bahwa di Secapa kemarin dulu ada 1.200 sekian yang boleh mengalami terjangkit atau tercover secara positif COVID-19. Untuk itu saudara, kita harus berjaga-jaga. Namun saudaraku yang terutama, berjaga-jaga di sini bukan sebatas atau hanya sekedar mungkin sesuai dengan protokol kesehatan. Itu bagus, tapi tidak hanya sebatas di situ. Karena memang jujur tidak ada negara dimanapun atau ahli dimanapun yang mampu memprediksi, mampu punya diksi-diksi yang baik bahwa kapan wabah pandemik ini akan berakhir. Sehingga membuat saudara benar kita tetap melakukan apa yang protokol kesehatan lakukan. Tapi yang terutama iman saudara. Karena dengan adanya iman kita meningkat membuat imun kita juga meningkat. Sekali lagi, iman yang meningkat, imun juga meningkat. Nah ini penting sekali. Ini sangat luar biasa. Maka di ayat 9 dikatakan lawanlah ia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi tidak ada lagi negara yang tidak menanggung penderitaan. Saudara bisa bandingkan saudara bagaimana cara kita melawan kuasa kegelapan dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 17. Saudara boleh baca di sana. Apa yang harus dilakukan ketika kita diperhadapkan dengan pencobaan, ketika kita diperhadapkan dengan serangan kuasa kegelapan, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai sesuatu yang berat dan ini ditunggangi oleh kuasa kegelapan. Saudara boleh baca di sana dengan iman, ketopong keselamatan, firman Allah menjadi pedang yang bermata dua dan lain-lain sebagainya. Ini jelas sekali boleh menjadi kekuatan dan menjadi alasan yang paling terindah bagaimana saudara melewati penderitaan dengan sorak kemenangan. Dan kemudian yang terakhir saudaraku adalah di pasal yang ke-10. Ini hal yang keempat, yaitu dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Wah, puji Tuhan saudara ya. Kalau kita gali memang di ayat 10 ini sangat dalam. Karena ini memberikan pemahaman dan bahkan tafsiran yang tentu membutuhkan saudara wawasan dan tentu pemahaman kita dengan objektif. Dan Allah sumber segala kasih karunia. Perhatikan. Yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi penderitaan ini, kesusahan, ataupun wabah, dan berbagai persoalan-persoalan yang membuat saudara hampir mungkin kita juga ikut binasa. Ini tidak selamanya. Dalam bahasa seorang penyanyi yang membuat syair, badai pasti berlalu. Penderitaan badai apapun, taufan gelombang apapun tidak selamanya ada dalam kehidupan manusia. Apalagi sebagai anak Tuhan, saudara yakin dan percaya bahwa ini hanya seketika lamanya. Ini bukan selama-lamanya. Saudara yang diberkati Tuhan. Kalau yang selama-lamanya adalah kasih karunia. Yang selama-lamanya adalah kebenaran. Yang selama-lamanya adalah Kristus. Ini selama-lamanya. Nah saudara yang telah percaya kepada selama-lamanya, jangan takut yang hanya sementara. Apapun tantangan persoalan ini sifatnya sementara, sifatnya penggoda, pengganggu, dan berusaha untuk membuat saudara tidak yakin lagi akan Tuhan. Jangan sampai saudara kalah dengan itu. Bahkan dia diawali di sini, dan Allah, dan Allah artinya Tuhanlah yang menjadi pusat, Tuhanlah yang menjadi dasar, sumber segala kasih karunia, pusat, sentral, fundamen, kasih karunia, cinta, kekuatan, kemenangan yang telah memanggil kamu dalam Kristus. Ingatlah saudara dipanggil oleh karena kasih karunia. Ingatlah saudara dipanggil dari mana? Bukan dari kehebatan saudara. Bukan dari mungkin saudara orang-orang yang punya kenamaan. Wow, luar biasa.
Bahkan saya sadari bahwa saya dipanggil dari keterpurukan. Saya dipanggil dari kebobrokan. Kita dipanggil mungkin dari kekurangan, kelemahan, keberdosaan, kedurjanaan saya. Tapi saya bersyukur Tuhan boleh mengubahkan, membawa saya dari gelap kepada terangnya yang cahaya. Membedakan saya dari kehidupan yang berdosa masuk kepada kehidupan yang berstatus sebagai anak Tuhan. Dulunya mungkin saya adalah anak dosa, anak setan. Tapi sekarang saya bersyukur menjadi anak Tuhan. Punya status yang jelas. Dulunya tidak jelas kemana arah tujuan hidup saya. Tapi saat ini saya yakin. Tujuan hidup saya adalah melayani Tuhan. Tujuan hidup saya memberikan hidupmu berguna, bermanfaat, bernilai bagi orang lain. Karena saya sudah warga sorga, kepastian hidup selamat boleh menjadi bahagian saya. Dan saya tentu punya tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran firman Allah di berbagai media. Apakah media televisi, apakah media internet, apakah media surat kabar, apakah media khotbah, apakah media seminar. Supaya setiap orang yang mendengar bukan hanya menguatkan iman percaya mereka, tapi menyelamatkan bagi orang yang belum percaya kepada Kristus. Haleluya. Ini luar biasa sekali saudara ya. Yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Jadi memanggil kita untuk kemuliaan yang kekal. Untuk kemuliaannya yang abadi. Jadi kita bukan, Tuhan memanggil hanya sekedar yang melepaskan kita dari penderitaan. Membebaskan kita dari wadah. Bukan itu. Tuhan rencanakan untuk sebuah pekerjaan kemuliaan dan apa saudara? Kebesaran Allah yang kekal, yang abadi. Inilah tujuan Tuhan. Nah untuk itu ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, dengan persoalan, jangan kita sudah jadi ciut lebih dahulu. Semaput lebih dahulu, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, bahkan saudara, kegentaran terjadi, kepanikan terjadi. Hal itu jangan sampai terjadi sebagai anak Tuhan. Relakanlah, percayalah bahwa Allah saudara adalah sumber, Allah saudara adalah pusat, Allah saudara adalah saudara, sentral kehidupan, sentral kasih karunia. Bahkan saudara diselamatkan untuk kehidupan yang kekal dan bahkan untuk kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Kemudian di sini jelas sekali akan melengkapi, karena dia sudah mempersiapkan saudara untuk kemuliaan Allah, untuk pekerjaan Allah, untuk karya Allah yang besar. Gak mungkin saudara dibiarkan. Bahkan di sini dilengkapi, akan melengkapi. Ini melengkapi ini artinya saudara kayak membuat semuanya serba ada yang mendukung. Seperti seorang yang sedang merakit yang mungkin kapal. Benar-benar dilengkapi, ada yang kurang enggak. Jangan sampai ada yang bocor. Ada yang mungkin masih pecah, ditambah lagi. Benar-benar dilengkapi. Apa saudara? Mungkin diteliti sangat sekali. Kemudian bukan hanya dilengkapi begitu. Bahkan di sini diteguhkan. Dilengkapi, meneguhkan, dan menguatkan. Dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Nah, sinilah menjadi sentral dalam pelayanan kita, dalam sering kita di malam hari ini. Bahwa ternyata Tuhan juga melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan meneguhkan kita sesudah kita menderita seketika lamanya. Ternyata penderitaan ini hanyalah persoalan waktu, dan waktu relatif singkat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, percayalah kepada kebenaran. Karena ketika Anda mengacu kepada kebenaran dan menuju kepada kebenaran, Tuhan juga akan memberikan kemenangan-kemenangan saudara dengan kebenaran firman Allah. Sehingga judul yang saya berikan bukannya hanya kamuflase, atau judul bukan yang sekedar yang mungkin membangkitkan semangat, tapi judul ini akan menjadi realita, yaitu saudara, kita akan melewati penderitaan dengan suara kemenangan. Percayalah saudaraku, saya tidak tahu kapan, tapi ketika kita mulai meningkatkan iman percaya dalam kebenaran firman Allah saat ini, yakinlah bahwa apapun penderitaan, kesusahan, pergumulan hidup orang percaya, apalagi saat ini sedang menghadapi pandemik yang sangat menghancurkan, membuat tatanan kehidupan manusia jadi bergeser, semua jadi berubah, rencana jadi berubah, cita-cita jadi berubah. Tetapi Tuhan akan memberikan pertolongan, terutama bagi anak-anak Tuhan, bagi negara-negara yang sedang bergumul. Saya percaya bangsa Indonesia juga Tuhan akan memberikan kemenangan. Untuk itu saudara, jangan berdiam diri, marilah sebagai orang percaya, tetaplah kita berdoa. Alkitab tadi berkata, tetap kita sadar, waspada, dan melakukan
serangan atau melawan dia, tentu dengan iman. Semoga apapun sharing saya dengan saudara boleh memberikan kekuatan, boleh memberikan kemenangan, serta harapan-harapan bahwa setiap masalah, penderitaan, kesusahan tidak menjadikan saudara khawatir, tidak menjadikan saudara cemas atau saudara panik atau saudara gentar, tapi justru membuat saudara yakin dan percaya bahwa kita akan melewati penderitaan ini dengan kemenangan. Jika ada sorak-sorai yang boleh saudara ucapkan, saudara naikkan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur bahwa Allah boleh memberkati saudara. Terima kasih saudaraku, boleh Anda bersama saya Pendeta Brian Taruh. Semoga saudara tetap sehat dan diberkati Tuhan di mana saja saudara berada. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, haleluya, amin.